Gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahabat Petri kelas 12 MIPA 1 nomor urut 34 akan melakukan praktikum kimia dalam rangka ujian praktik kimia dengan melakukan proses mengidentifikasi indikator asam basa. Judul praktikum ini adalah indikator asam basa alami. Tujuan dari melakukan praktikum ini adalah mengamati perubahan warna yang terjadi pada indikator asam dan basa alami. Kemudian landasan teorinya adalah bahwa asam dan basa, larutan asam dan basa itu bisa mengubah warna suatu indikator asam dan basa alami. Seperti contoh yang terkenal itu kertas lakmus. Misalnya kertas lakmus yang berwarna merah akan berubah menjadi biru jika berada dalam larutan basa. Larutan basa dapat diidentifikasikan secara demikian. Kita dapat mengidentifikasi misalnya larutan basa itu nanti mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Kalau lakmus biru akan menjadi merah dengan larutan yang asam. Sebenarnya proses perubahan warna ini dapat dijelaskan dengan dua teori. Yang pertama ada teori Ostwald, bahwa perubahan warna ini terjadi akibat proses ionisasi yang terjadi pada indikator asam dan basa. Suatu indikator asam dan basa itu mempunyai warna yang berbeda dalam keadaan belum terionisasi dengan keadaan sesudah terionisasi. Kemudian teori yang kedua itu teori Quinonoid. Teori Quinonoid itu menyatakan bahwa indikator asam basa terdapat dalam bentuk tautomeri dengan struktur yang berbeda. Kedua bentuk dalam keadaan setimbang. Kedua bentuk itu dalam keadaan setimbang. Satunya itu berupa benzenoid seperti benzena, dan satunya lagi quinonoid. Kedua bentuk tersebut memiliki warna yang berbeda, sehingga apabila terjadi perubahan warna itu akibat perubahan bentuk tautomeri yang satu ke bentuk yang lainnya, seperti bentuk misalkan tadi benzenoid ke quinonoid dan sebaliknya. Ya, kemudian alat dan bahannya. Alat dan bahan dalam praktikum ini pertama alatnya dulu. Alatnya itu ada gelas ya, gelas cup gini. Kemudian ada spidol untuk nanti memberikan tanda sama label. Kemudian ini ada alat untuk menumbuk, dan ini sendok ya untuk meneteskan larutan, pisau, dan kemudian kita ke bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini ada buah naga, kemudian ini bunganya menempel nih, ada bunga bougainville ya, bunga bougainville. Kemudian ini ada bunga kembang sepatu. Ya ini udah agak lama, tapi kita coba apakah masih bekerja atau tidak, apakah sesuai nanti hasilnya dengan perkiraannya, apakah warnanya akan berubah dan sebagainya, dengan tujuan kita melakukan eksperimen ini. Kemudian ada kunyit, buah naga ya, pisau itu sebagai alat. Ini kulit jeruk sebenarnya sudah ada ya, kulit buah naga bisa, tapi kita gunakan kulit buah naga saja, jeruknya kita simpan dulu. Oke, ya kemudian ada asam cuka, dan ini ada air sabun, kemudian ini larutan netral air, kemudian ini sanitizer, hand sanitizer, penyanitasi tangan, dan ya segini saja alat dan bahannya. Perhatikan keselamatan. Jadi langkah pertamanya adalah kita menumbuk bunga kertas atau bunga bougainville sampai halus. Jadi kita tumbuk ya.
haus. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Kita tumbuk lagi. Kurang airnya. Kita ini menumbuknya tuh sampai halus. Nah, ini warnanya tuh dapat kita lihat di sini. Nah, kiranya ini sudah cukup halus. Kemudian kita masukkan hasil penumbukan setelah kita menumbuk bunga kertasnya dengan menyaringnya ke dalam sebuah cup atau plastik. Kita masukkan. Kita hasilnya memang sangat sedikit ya, seperti dalam cup ini, karena kita memerlukannya sedikit. Saring. Ya, terlihat berwarna merah ya, merah seperti ini. Oke, kemudian kita akan menandainya ya dengan kita menempelkan label di cup ini. Kita tuliskan bunga kertas ya. Bunga kertas atau bougainvillea. Setelah kita memberikan tanda nih bunga kertas bougainvillea, kemudian kita akan memasukkan larutan lainnya ya, larutan asam cuka. Kita masukkan sampai kurang lebih seperempat volume gelasnya ya, seperempat dari volume gelas. Selain dari asam cuka, ada ini larutan basa, ini larutan netral air. Kemudian ini larutan basanya, larutan sabun ya, cairan sabun. Ya, ini sudah dimasukkan, sudah ada di sini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita mengambil beberapa tetes dari larutan indikator bunga kertas ya. Kita masukkan ke larutan asam cuka. Tiga sampai 5 tetes. Bentar. Kita masukkan. Ini larutan asam cuka. Kemudian kita masukkan ke larutan basa.
dan kita akan masukkannya ke larutan netral. Kemudian sebagaimana yang telah kita amati sebelumnya, bahwa sebelum pencampuran dari tetesan indikator bunga kertas ini semuanya berwarna putih ya, bening, semuanya berwarna bening. Sebelum untuk larutan asam itu bening, kita catat. Kemudian larutan basa itu bening juga, bening dan berbusa gitu ya, bening dan berbusa. Dapat dilihat di sini. Kemudian larutan netral itu tadi warnanya adalah bening. Sementara sudah dapat kita lihat nih, kita amati. Setelah kita tetesi dengan indikator bunga kertas, warnanya terjadi perubahan warna ya, terjadi perubahan warna. Sehingga ini bisa jadi akibat proses ionisasi kalau menurut teori Ostwald, atau pergeseran tautomeri kalau menurut teori quinonoid ya. Sehingga sesudahnya kita lihat untuk larutan asam, kita namai saja biar tidak bingung. Ini larutan asam cuka LA. Larutan asam. Maaf. Ini larutan basa. Dan ini larutan netral ya. Nah, warnanya itu kalau larutan asam ini merah muda. Merah muda. Sementara larutan basa ini cenderung kuning ya, kayak kuning, merah kuning-kuningan, kayak seperti mendekati warna emas gitu ya. Kita anggap saja kuning pucat mungkin. Kemudian ini sama seperti larutan asam sepertinya, namun ini lebih tua warnanya. Kita tulis saja merah. Kemudian inilah data hasil dari pengamatan sebelum dan sesudah larutan asam, larutan basa, larutan netral. Oke. Kemudian kita mengulangi langkah 1 sampai 3 dengan mengganti indikator asam basa alaminya. Kita akan menggunakan kulit buah naga, kunyit, dan bunga sepatu. Kita pertama tumbuk dulu masing-masing sampai halus. Tumbuk sampai halus, tambahkan sedikit air, kemudian kita tumbuk lagi sedikit. Nah, kemudian kita gunakan nih kunyitnya, kita tumbuk.
tambahkan sedikit air. Wah, campur. Bentar, kita satu persatu saja dulu, karena nanti jadi campur gini bisa aneh hasilnya sepertinya. Kita tumbuk nih kunyitnya sampai halus. Nah, ini kita kunyit dulu, kemudian kita saring di sini. Oke, ini kunyit sudah. Baik, kita akan lanjutkan ke kunyit dulu dah. Kita isi dengan sedikit, bisa sedikit cuka, kita amati saja sedikit. Benar-benar sedikit karena sisanya tinggal sedikit. Kemudian ini ada air dan ini sanitizer. Kita singkirkan dulu. Kemudian ini larutan sabun. Tolong di pause dulu. Oke, kita akan melanjutkannya. Jadi langkah kedua ini adalah larutan netral, air, larutan basah, cairan sabun, sama larutan cukanya sedikit sekali. Kita amati saja yang tampak. Kemudian kita akan meneteskan beberapa tetes dari kunyit ya, indikator asam basa alaminya. Kita teteskan ke larutan asam sedikit saja karena tersisa sedikit. Tersisa sedikit lagi. Nah, kemudian kita masukkan ke larutan netral. Semuanya bening semua sebelumnya. Dan kita masukkan ke larutan basah. Oke, sebelum masing-masing sama, bening, sesudahnya dapat kita lihat ini yang larutan basah ini emas ya, warnanya emas. Kemudian ini dia lebih terang gitu ya, seperti warna-warna jingga, tampak apa, kuning keemasan. Dan ini untuk larutan asam warnanya hampir sama dengan larutan netral, dia kuning keemasan juga. Larutan asam kuning keemasan, larutan netral kuning keemasan. Ya, berikut ini data pengamatannya.
Oke, kita akan melanjutkan lagi ke indikator yang berikutnya, kulit buah. Kita tumbuk sampai halus. Sedikit air. Oke, kita saring ya. Kita saring. Kita akan memasukkannya ke sini. Kita bersihkan dulu nih. Bentar. Kita buang. Ya, kita akan memasukkannya ke sini, indikator buah naga, kulit buah naga. Saring. Sangat lengket sekali tangan saya, sehingga saya cuci tangan dulu. Oke, kita akan melanjutkannya. Larutan asamnya sudah. Kita akan membuangnya saja. Larutan basah sudah, pindahkan saja. Larutan netral, air. Kita ganti semuanya. Netral. Larutan asam sedikit. Dan larutan basahnya air sabun. Tolong di pause dulu. Oke, ya ini larutan basahnya. Tadi telah rekan praktikan saya mengisinya. Oke, jadi kita akan melanjutkannya dengan meneteskan beberapa tetes dari indikator buah naga ya. Indikator buah naga ke larutan asam. Kita kurangi ya, sedikit sekali karena tinggal tersisa sedikit asamnya. Kemudian ke larutan basah dapat tetes saja. Ke
kemudian ke larutan netral. Oke, kita akan mengamati datanya. Sebelumnya semuanya bening. Sudahnya untuk larutan asam ini merah tua. Larutan basa keemasan, emas. Nah, larutan netral ini merah muda. Oke, kita lanjut ke indikator alami berikutnya. Sebelumnya ini kita bersihkan dulu ya, supaya tidak campur. Kita buang. Oke, berikutnya kita akan menumbuk bunga sepatu. Bunga sepatunya saya bawa sedikit saja. Kita tumbuk sampai halus. Untuk mengambil ekstraknya. Kita tambahkan sedikit air. Oke, lalu kita akan masukkan ke sini. Sebelumnya saya cuci dulu. Nah, kita saring. Oke. Cuci tangan dulu. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ini yang sudah kita pindahkan saja. Larutan asamnya. Kita isi sedikit lagi. Benar-benar tersisa sedikit, jadi kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan.
larutan netral kita isi dengan air. Dan larutan basah berarti air, kita tambahkan sabun. Oke, kemudian kita akan meneteskan beberapa tetes dari indikator asam basahnya. Sini ya, ini tadi indikator bunga sepatu. Kita mulai dari larutan asam sedikit saja. Kemudian larutan netral. Larutan basah. Oke, kita lakukan pengamatan data sebelum semuanya bening ya. Dan sesudahnya ada, kalau larutan asam ini seperti warna oranye, berjingga. Larutan netral seperti keemasan. Ini kemasan ya. Sementara ini larutan basah agak keruh ya, tapi ini warnanya seperti warna coklat, tapi coklat ini ya, coklat kayak muda gitu, coklat bening gitu. Namanya saja coklat bening. Saya tidak begitu ahli dalam mengidentifikasi warna, sehingga saya anggap ini coklat bening saja. Baiklah, sekarang tolong ditos. Kemudian kita memasukkan larutan asam, larutan ya, hand sanitizer, penyanitasi tangan. Kita gantilah namanya jadi sanitizer SA. Ini semuanya hand sanitizer semua. Jadi karena warnanya kuning, jadi kita bersihkan dulu biar sama-sama bening semuanya. Oke, dimasukkan sanitizer. Sepertinya agak kurang, kita bisa menambahkan. Oke, nanti kita akan meneteskan jadi yang bunga sepatu sanitizer.
Terlihat untuk bunga sepatu sanitizer. Bunga sepatu dia berwarna kuning. Sementara untuk kunyit, ini buah naga. Maaf, itu naga. Ini seperti warna coklat. Seperti warna coklat atau jingga. Kemudian sanitizer yang ketiga. Sebelum itu karena tadi sudah dibuang ya, kita tumbuk lagi sedikit kunyitnya, bentar saja. Halus, kita tambahkan sedikit air. Kita masukkan ke yang kosong. Saya bersihkan. Kemudian kita akan memasukkan yang ini di sini. Saring. Nah, kita dapatkan. Nah, ini sanitizernya kita teteskan di sini. Indikator basah kunyit. Nah, kali ini jingga kunyit. Jingga. Jingga ya. Ini jingga, ini coklat saja, coklat bukan jingga. Ya, berikutlah setelah kita melakukan percobaan dengan berbagai jenis indikator asam basa alami dan larutan untuk kita ketahui warnanya. Inilah datanya. Ini analisis datanya ya. Larutan asam, larutan basa dan larutan netral. Kedepannya sama semua, berikutnya sama semua. Dan bawahnya itu penggunaan indikator asam basa alami terhadap sanitizers atau penyanitasi ya, penyanitasi tangan, hand sanitizer. Oke, berikutlah hasil analisis data telah kami paparkan, telah saya paparkan. Kemudian kesimpulan dari percobaan ini adalah memang terjadi perubahan warna sebagaimana tujuan dari melakukan praktikum ini, terlihat dari sebelum dan sesudah dalam analisis data yang saya paparkan. Sesuai dengan landasan teori Ostwald maupun teori Quinonoid yang terjadi perubahan warna ya pada indikator asam basa alami. Sehingga kesimpulannya kita dapat mengidentifikasi mana larutan asam, basa,
dan netral dengan kita teteskan beberapa tetes dari indikator asam basa alami. Semoga praktikum ini dapat menambah rasa keingintahuan dan keinginan untuk bereksperimen dalam ilmu kimia. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan praktikum ini. Berbagai macam kesalahan, kelebihan, kekurangan, saya mohon maaf. Semoga kita semua tetap aman, sehat, dan produktif meskipun di tengah pandemi COVID-19. Sekian, saya sahabat Petri sebagai praktikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.